Hello guys, welcome to this channel again with me Mr. Lukman in Pojok English. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi asking about someone's habit ya. Jadi membahas tentang gimana kita menanyakan tentang habit, kebiasaan seseorang. Oke, gimana lebih jelasnya? Jangan kemana-mana ya. Let's check it out. Oke, jadi pada materi ini kita masih masuk pada chapter 6 ya, tentang we love what we do. Yang mana yang kita pelajari adalah ask for and give information related to actions or functions of people. Jadi kita akan mempelajari untuk gimana cara menanyakan atau memberi informasi yang berhubungan dengan actions ya, dan juga fungsi dari seseorang, orang ya, animals, hewan, dan things, dan juga benda. In order to identify, jadi untuk mengidentifikasi, to criticize, mengkritisi, atau to praise, memberi pujian pada mereka. Nah, seperti itu ya. Jadi masih chapter 6. Nah, kemudian kalau kita membahas tentang habit ya, kebiasaan, kita tidak lepas dari yang namanya tenses simple present ya. Kenapa kok asking about someone's habit itu hubungannya dengan simple present? Nah, bisa kita lihat di sini. Simple present adalah tenses ya, yang digunakan ketika sesuatu kejadian sedang berlangsung saat ini. Ya, berlangsung saat ini. Atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Nah, di sini ya, berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Jadi kalau yang namanya kegiatan yang selalu kita lakukan berulang-ulang, itulah yang namanya kebiasaan kita. Oke ya. Seperti makan tiap pagi, siang, sore, dan seterusnya. Oke ya. Nah, selanjutnya auxiliary verb-nya, kata kerja bantunya, apa yang dipakai? Nah, yang dipakai di sini adalah do dan juga does. Ya. Nah, sebenarnya ini dulu juga sudah pernah kita bahas, benar ya? Kalau masih ingat, semoga aja ingat. Nah, kemudian tensesnya. Nah, apa tensesnya? Yang pasti simple present. Seperti biasa dibagi menjadi 3 ya nanti, yaitu yang pertama positif, tensesnya positif, ada subject, verb, object, dan juga adverb. Kemudian yang negatif ada subject, do or does, ada not-nya, jangan lupa karena negatif. Kemudian ada verb, kata kerja, object, dan kemudian diakhiri dengan keterangan adverb. Itu negatif. Kemudian interrogatif, kalimat tanya. Jangan lupa untuk kalimat tanya ya, auxiliary verb-nya dirubah atau diganti posisinya di awal kalimat menjadi do or does, subject, verb, object, dan adverb. Ingat ya. Jangan lupa untuk penggunaan do does-nya itu tergantung dari subjeknya yang sudah pernah kita bahas pada materi-materi terdahulu. Oke. Nah, sebelum kita masuk pada contoh, jadi di sini ada adverb of frequency, ada keterangan frekuensi. Ya, frekuensi di sini apa? Nah, describes how often an action happens. Ya, mendeskripsikan, menjelaskan bagaimana atau seberapa sering sebuah kegiatan itu terjadi atau dilakukan. Ya, berarti
menjelaskan seberapa sering ya, makanya frekuensi. There are 6 main adverb, ada 6 ya adverb utama. Adverbs of frekuensinya ada 6 yang utama itu. That we use in English, yang kita gunakan dalam bahasa Inggris. Apa itu? Yang pertama ada always ya. Apa itu always? Selalu. Usually, biasanya, or normally ya, atau kita bisa juga memakai normally. Tapi yang sering kita pakai usually. Kemudian diikuti oleh often ya, sering, sometimes, kadang-kadang, rarely, jarang, dan yang terakhir adalah never, tidak pernah. Nah, kalau di sini kita kasih persen ya, bisa kalian lihat di sini untuk always, selalu itu ada 100%, berarti rutin setiap hari, tidak pernah terlambat. Dalam arti terlambat tidak pernah ada jedanya, itu always 100%. Kemudian diikuti bawahnya usually 80%, berarti masih ada tidak full kita melakukannya. Kemudian bawahnya lagi 70% ada often ya, sering. Kemudian 50%, 50%, sometimes, kadang-kadang ya, kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak, kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak. Rarely, nah ini 20%, jarang ya, kita jarang melakukan, jarang dilakukan kegiatan tersebut. Yang paling bawah adalah never, tidak pernah. Nah itu yang menyatakan habit, menyatakan adverb of frequency yang paling bawah 0%. Oke ya, itu. Oke. Nah, di sini jangan lupa untuk adverb of frequency letaknya antara subjek dan kata kerja. Berarti ada di tengah-tengahnya. Oke, bisa kita lihat penjelasannya. Nah, jadi untuk positif ya, ada subjek. Nah, itu tadi adverb of frequency. Kemudian diikuti verb, objek, adverb. Itu posisinya. Bagaimana contohnya? Ada I always study. Nah, di sini I always study. Adverb of frekuensinya di sini kita pakai always ya, always study English every Wednesday. Oke, Englishnya itu objek, every Wednesday itu keterangannya. Oke, Tina often reads a book in the library. Subjeknya di sini Tina, diikuti adverb of frequency yaitu often ya. Kemudian diikuti kata kerja, verbnya reads. Kenapa ada s-nya? Masih ingat? Karena apa? Subjeknya di sini orang ketiga tunggal yaitu Tina, atau kata gantinya apa? She. Oke ya. Oke, next. Negatifnya, oke, kita ambil contoh dari yang positif. Dari kalimat di atasnya. Dari I always study. Karena negatif, di sini ada subjek, jangan lupa ada not-nya, yaitu jatuh setelah kata kerja bantu. Oke ya. Nah, do or does diikuti oleh not, kemudian diikuti apa? Adverb of frequency. Menjadi apa? I don't always study. Kalau tadi I always study menjadi I don't always study English every Wednesday. Oke ya. Lanjut. Kalau yang tadi Tina often reads. Nah, negatifnya dengan menambahkan apa? Doesn't atau ya, does not. Doesn't itu ya. Jadi Tina doesn't often read. Oke. Tina doesn't often read a book in the library. Loh, kenapa kok does? Yang tadi kok do? Nah, sekali lagi tergantung dari subjeknya. Silakan dicek pada materi yang lalu. Oke.
interrogatifnya. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa auxiliary verbnya untuk interrogatif ditaruh di awal kalimat. Jadi apa? Do or does diikuti oleh subject, auxiliary adverb of frequency, kemudian verb, objek diikuti keterangan. Jangan lupa tanda tanya. Gimana? Nah, menjadi do you always study English every Wednesday? Ya, do you always study English every Wednesday? Seperti itu ya loh. Kalau tadi I always kok menjadi do you? Nah, sini ya. Jadi kalimat positif itu merupakan jawaban dari kalimat interrogatif. Begitu juga yang kalimat negatif ya. Jadi positif sama negatif itu jawaban dari interrogatif. Oke ya. Jadi jawabannya adalah ada dua macam nanti kita contohkan. Oke. Kemudian pada kalimat kedua menjadi does Tina often read a book in the library? Oke ya. Does Tina often read a book in the library? Oke, auxiliary verb diikuti oleh subject, kemudian adverb of frequency, kemudian read-nya itu verb, a book itu apa? Objek, kemudian in the library adverb of place. Oke ya, itu contohnya. Bagaimana? Masih kesulitan? Silahkan diulang lagi, bisa kalian ulang ya biar lebih paham. Oke ya. Nah, so now we know to ask about someone related to her or his habit. We ask, kita bisa menggunakan apa? Do you always atau do you usually yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi pakai do, kemudian you diikuti always, usually, dan lainnya. Oke. Nah, ini lebih jelasnya yang mana do subjeknya diikuti oleh apa? Masih ingat ya? I, you, they, we. Always come on time. Nah, seperti itu. Oke, kalau does apa subjeknya? He, she, it. Termasuk yang digantikannya. Nah, kalau he dia laki apa? Father, uncle, dan sebagainya. Kalau she, mother, sister, dan sebagainya. Kalau it, ya selain manusia apa. Yang penting jumlahnya satu. Itu does, oke ya. Does he, she, it usually study here? Oke ya. Oke. Next, pada poin selanjutnya. Now we know to state my habit, I say. Sekarang kita tahu untuk menyatakan kebiasaan, saya mengatakan I always. Nah, di sini I always merupakan jawaban dari do you always. Bisa juga kalau di sini pertanyaannya do you usually, jawabannya pakai I usually. Nah, sebagai contoh. Nah, di sini ada yes I do. I always come on time. Nah, di sini adalah jawaban dari pertanyaan yang di atas. Nah, jadi kalau ada sebuah pertanyaan menggunakan auxiliary verb yang mana di sini dicontohkan menggunakan do atau does, jawabannya yes atau no. Jadi kalau enggak yes ya no. Dan ini sering disebut sebagai yes no question karena jawabannya kalau enggak yes ya no. Nah, oke. Kembali di situ pertanyaannya di atas, do I, you, they, atau we always come on time? Nah, kita pakai saja di sini do you always come on time? Jawabannya menjadi yes I do. I always come on time. Oke. Kalau no berarti ya no I don't. I don't always come on time. Oke. Selanjutnya poin ketiga, now I know to state someone else habit, I say. Dan sekarang kita tahu
ya. Untuk menyatakan kebiasaan seseorang atau kebiasaan orang lain, saya mengatakan she always atau he usually masnya. Nah, bagaimana contohnya? Oke. Nah, sesuai pada pertanyaan yang poin 2 yang di atas, does she, oke ya, dikatakan sini she aja yang kita contohkan. Kalau di sini does he she it usually study here, jawabannya yes she does, she always study here. Oke. Yes she does, she always study here. Ini kalau yes. Kalau no, gimana? No she doesn't, she doesn't usually study here. Okay, she doesn't usually study here. Seperti itu. Itu dalam bentuk jawaban no. Oke, demikian. Silakan dipelajari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar. Kita ketemu pada the next material. Oke, see ya.